Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum pemilu, salam awas. Bapak Ibu sekalian dan sahabat Bawaslu yang kami hormati dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Bawaslu mendapatkan pertanyaan dari masyarakat melalui akun media sosial. Pertanyaan ini dari mahasiswa hukum Unisnu Jepara. Pertanyaannya saya bacakan terlebih dahulu. Saya mau tanya, pada pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016 menerangkan larangan kepolisian menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pilkada. Namun saya tidak menemukan hukuman apa apabila salah satu oknum kepolisian melakukan pelanggaran tersebut. Kita ketahui bersama dalam hukum ada istilah asas legalitas, yakni tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Hal ini juga diimplementasikan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Lalu, apakah Bawaslu berwenang menangani tindak pidana apabila terjadi kasus demikian, sedangkan dalam penjabaran asas legalitas dijelaskan bahwa seorang atau seseorang atau suatu lembaga tidak boleh melakukan penanganan pelanggaran jika tidak berwenang lantaran hukumannya tidak diatur bagaimana? Sahabat-sahabat Bawaslu sekalian yang saya hormati, pertanyaannya cukup panjang dan saya kira ini memang spesifik membahas soal konteks hukuman pidana bagi pelanggar yang melanggar ini seperti apa. Jadi begini, dalam konteks Bawaslu Kabupaten Jepara ataupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang bergerak di bidang pengawasan, pada pasal 30 huruf B dan C Undang-Undang 10 tahun 2016 memiliki tugas dan kewenangan yang pertama, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Yang kedua, menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan serta sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Kemudian diatur di pasal 152 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016 untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan. Bawaslu Kabupaten Kota maupun Bawaslu Provinsi, Kepala Kepolisian Daerah dalam hal ini Polda maupun Polres, dan juga Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri membentuk yang disebut dengan penegakan sentra hukum terpadu atau sentra Gakumdu. Nah, oleh karenanya oleh Bawaslu kemudian dibentuklah atau dibuatlah Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2024. Hal ini di pasal 12 ayat 1 tentang Perbawaslu tentang perubahan atas Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota. Ini menjelaskan bahwa yang pertama, hasil kajian awal berupa dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C yang telah memenuhi syarat akan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan pada peraturan bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia mengenai penegakan hukum sentra terpadu pemilihan. Jadi dalam konteks ini Bawaslu berwenang menerima laporan dan temuan terhadap dugaan penanganan pelanggaran atau dugaan pelanggarannya, yang selanjutnya apabila memang dugaan pelanggaran ini benar-benar masuk dalam kategori pelanggaran, dugaan pelanggaran pidana, maka Bawaslu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan yang ada di dalam sentra Gakumdu akan melanjutkan atau meneruskan terhadap dugaan tersebut. Yang berikutnya, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kemudian apa yang disampaikan oleh tadi yang di dalam pertanyaan
kemudian apa yang disampaikan oleh penanya bahwa netralitas kepolisian dalam Undang-Undang Pilkada tepatnya termaktub dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016, dan hukumannya juga termaktub di dalam pasal 188 yang berbunyi pejabat negara atau ASN atau anggota TNI Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, hal ini tentu sama halnya dengan Undang-Undang 1 tahun 2015 di dalam Undang-Undang atau di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang masih sama sebenarnya, tidak diubah di dalam perubahan itu di pasal 188. Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, di mana dengan pidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6 juta. Jika kita menggunakan pasal 188 ini, apabila oknum kepolisian memang melakukan tindak pidana pemilihan sesuai dengan legalitas, tidak dapat ditangani. Namun, pasal ini telah dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi pada waktu itu dan menghasilkan putusan perkara nomor 136/PUU/XX Romawi /2024 tentang sanksi pidana bagi pelanggaran netralitas terhadap anggota TNI maupun anggota Polri, di mana dalam pokok permohonan yang pertama, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya atau mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, MK menyatakan ketentuan norma pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah sebagaimana tadi saya sebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan, paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6 juta. Demikian sahabat Bawaslu sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan melalui jawaban yang kami sampaikan ini bisa memberikan penjelasan secara detail terkait dengan pertanyaan tadi dari seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.